Mudah-mudahan screen saya kelihatan. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai SD-WAN. SD-WAN sendiri adalah komponen dari Wide Area Network yang mengkomunikasikan koneksi antar site dengan melakukan atau membuat overlay tunnels yang mana dia itu di-encrypt yang hanya ditujukan untuk internal organization saja. Jadi dari contohnya yang kita lihat di sini adalah kita mempunyai traditional WAN, misalnya pakai MPLS. Dari MPLS itu connect ke headquarters masing-masing cabang. Kemudian melakukan koneksi dari cabang atau factory ke headquarters. Kemudian dari sini akan lewat ke internet. Nah, untuk yang SD-WAN itu kita bisa melakukan koneksi ke masing-masing lokasi dengan satu satu group connection dari cabang ke headquarters atau ke manapun itu dalam satu hub, bisa langsung ke ke headquarters-nya atau bisa juga langsung ke cloud. Jadi fungsinya di sini adalah memotong koneksi, maksudnya memotong path yang terlalu panjang ke misalnya ke headquarters atau ke cabang atau ke cloud, sehingga diberikan high performance WAN dan juga lower cost. Nanti kami akan jelaskan mengenai bentuk lower cost-nya seperti apa. Nah, komponen SD-WAN ini sendiri itu ada satu adalah edge connectivity, yaitu paling bawah, yang menghubungkan antara satu physical connection dengan physical connection yang lainnya. Nah, connection ini bisa diberikan dengan berbagai macam bentuk connection physical, seperti kita pakai broadband, bisa broadband internet, ataupun pakai dedicated internet, atau bisa memakai MPLS juga, misalnya dibikin hybrid seperti itu. Basically sebenarnya koneksi untuk SD-WAN itu prefer itu menggunakan koneksi dengan internet. Nah, dari koneksi ini yang kita namakan underlay atau physical connection akan membuat virtual connection yang dinamakan overlay tunnel. Dari overlay tunnels ini dikontrol oleh SD-WAN controller, dan nantinya akan dilakukan juga controlling atau manajemen dari sisi SD-WAN orchestrator. Jadi SD-WAN orchestrator di sini fungsinya adalah jika kita ingin melakukan scalability. Yang dimaksud scalability adalah misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menambah koneksi ke cabang lain gitu ya. Dari sisi connection-nya, dari sisi effort-nya, kita hanya memberikan basic setting setup, sedangkan setup-nya semuanya, template setup-nya sudah diatur oleh SD-WAN orchestrator. Sehingga ketika kita melakukan basic setup, asal device-nya bisa connect ke internet dan bisa nyambung ke orchestrator, kita registerkan dalam orchestrator. Nantinya device ini akan bisa langsung kita deploy mengenai policy, connection-nya seperti apa, monitoringnya pakai SLA-nya seperti apa, dan segala macam. Jadi keempat komponen ini yang kita perlukan di SD-WAN. Sebenarnya untuk ada yang dinamakan komponen wajib dan komponen yang tidak wajib sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin hanya
murni komponen wajib SD-WAN supaya bisa terkonek dengan site lain, itu kita bisa pakai cuman SD-WAN controller saja, itu sudah cukup. Namun kalau kita ngomongin masalah ease of management, kemudian scalability yang saya bilang tadi, kita harus memakai yang namanya SD-WAN orchestrator. Karena nanti kalau misalnya site-nya semakin banyak, misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang mempunyai banyak site, itu akan banyak kesulitan kalau misalnya hanya dikontrol lewat SD-WAN controller saja. Manajemennya kan satu-satu seperti pada VPN pada umumnya gitu ya. Nah, kelebihan dari SD-WAN sendiri adalah selain kita bisa melakukan multipathing, jadi misalnya SD-WAN-nya Bapak Ibu sekalian itu ada koneksi Bapak Ibu sekalian ada minimal ada dua, kemudian salah satu connection-nya itu putus, maka bisa di failover ke connection yang lain. Terus misalnya koneksi dari cabang atau factory misalnya mau connect ke yang lainnya, itu bisa dilakukan pengetesan atau pengecekan monitoring mengenai path mana yang terbaik untuk bisa connect ke site tersebut. Seperti itu. Nah, SD-WAN sendiri itu cara kerjanya adalah selain yang saya jelaskan tadi adalah multi-path control, jadi secara intelligently atau automatically bisa mengidentifikasikan aplikasi dan bisa mendetermine atau menentukan best path mana yang bagus untuk connect ke site tersebut atau misalnya mau ke cloud. Jadi dia akan automatically routes traffic mana yang akan dilalui dan kemudian melakukan misalnya kita bisa melakukan aplikasi mana yang akan lewat jalur tersebut, maka dia bisa melakukan otomatisasi dari sisi rute traffic yang terbaik. Gitu. Terus jika ada salah satu ada salah satu link yang problem atau mengalami outage, maka link tersebut kita bisa pindahkan atau failover ke link yang lain. Jadi memang dari sisi kebutuhan, SD-WAN itu sendiri tidak bisa bekerja optimal kalau cuma satu link. Jadi ini perlu dicatat sih. Jadi SD-WAN itu minimal 2 link. Kenapa? Ya fungsinya dia untuk melakukan redundansi dari sisi koneksi ke LAN-nya, koneksi ke yang dituju. Jadi kalau cuma satu, kita bisa katakan ya itu sekedar VPN akses. Tapi kalau dua itu ada proses untuk controlling dari link yang ketika ada problem. Atau kita bisa melakukan load balancing. Jadi misalnya untuk traffic ini sebelah 50% misalnya ke link A, 50% ke link B. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah application awareness. Jadi di SD-WAN sendiri itu punya fungsi untuk mengidentifikasi aplikasi mana dan kira-kira nantinya aplikasi ini akan diberikan priority atau besaran bandwidth mana. Jadi priority dan besaran bandwidth ini penting. Misalnya kita punya fungsi yang sama dalam satu network device. Misalnya Bapak Ibu punya bandwidth management misalnya. Kita katakan produknya adalah kalau dulu namanya packet shaper misalnya. Nah, si bandwidth management ini kita bisa melakukan besaran bandwidth mana yang untuk aplikasi mana. Misalnya aplikasi A dikasih bandwidth-nya 10 mega, aplikasi B dikasih bandwidth 5 mega. Ketika tidak ada priority, maka yang terjadi adalah
aplikasi A dan aplikasi B jalan dua-duanya, dan ketika jalan berbarengan, maka yang dilayani adalah yang mana duluan gitu. Sehingga yang terjadi adalah aplikasi A yang seharusnya dikasih gede 10 mega ternyata kalah dengan aplikasi A yang jadi 10 mega kalah dengan aplikasi B yang cuma 5 mega, tapi dia duluan gitu. Nah, kita bisa bikin priority dan besaran bandwidth yang akan dilakukan, yang dilalui sama si aplikasi tersebut. Nah, yang ketiga fungsinya adalah zero touch deployment. Jadi karena ada SD-WAN controller dan SD-WAN orchestrator, maka SD-WAN ini akan melakukan centralized management dan orchestration ketika misalnya kita butuh apply rule baru. Jadi rule ini akan di-apply dan kemudian terdeploy ke semua site. Nah, benefitnya apa sih untuk SD-WAN ini dari sudut pandang bisnis? Pertama, mengenai performance. Jadi misalnya Bapak Ibu sering mengalami outage dalam koneksi ke WAN, misalnya sering dapat paket loss, kalau kita ping itu paket loss-nya banyak gitu ya, terus latency terutama respon time-nya itu lama gitu kalau kita ping misalnya. Nah, di SD-WAN itu kita bisa melakukan reduce packet loss. Nanti saya jelaskan, ada yang namanya error checking. Jadi ketika ada satu paket yang error, maka akan diberikan remediation sama device SD-WAN, sehingga paket yang lewat dalam satu jaringan tersebut akan diperbaiki dan menjadi smooth seperti biasa, atau paling nggak better daripada ketika hanya satu link saja. Yang kedua adalah boost security. Jadi ketika SD-WAN itu memang secara fungsi dan secara fisikal itu menggunakan jalur internet, maka akan ada banyak serangan, terutama karena kita akan memakai jalur internet, bukan jalur private seperti MPLS. Dengan begitu, kalau misalnya kita memberikan koneksi melalui jalur internet, maka serangan pasti banyak dan banyak sekali gangguan atau intrusion dan segala macam, sehingga kita memerlukan device yang sudah di-embed dengan security-nya. Yang salah satunya adalah next generation firewall, kemudian IPS, terus tunnel itu sendiri di-encrypt, kemudian disertai antivirus dan sandboxing. Seperti itu. Jadi dari sisi bisnis, kalau poin satu adalah ngomongin end user akan merasa senang kalau koneksinya cepat, nggak ada gangguan gitu ya. Yang kedua adalah ngomongin keamanan, jadi user merasa aman kalau misalnya mereka berbagi data atau koneksi ke cloud, karena koneksinya sendiri itu sudah secure dan juga aman daripada virus dan serangan lainnya. Nah, yang ketiga mengenai lower complexity, SD-WAN itu juga melakukan penyederhanaan dari sisi infrastruktur dan juga melakukan monitoring task dari sisi device-nya. Kira-kira misalnya ada link yang problem apa segala macam, bisa di failover secara otomatis. Juga melakukan traffic management. Jadi ketika kita bisa set, kita ada aplikasi yang kita prioritaskan, maka kita bisa memberikan prioritas aplikasi mana yang akan running smooth, running sebagai priority application,
mana yang secondary atau apa namanya secara fungsi itu secara prioritas di level selanjutnya gitu. Nah, semuanya ini bisa kita lakukan di sisi SD-WAN dari sisi kompleksitasnya. Terus yang keempat adalah dari sisi penggunaan ke cloud. Terutama sekarang kan kita kalau kita ngomongin cloud, kita apa namanya sudah banyak sekali perusahaan memakai aplikasi cloud. Ya, contohnya kita sendiri sekarang kita pakai Zoom, kita pakai cloud kan ya. Jadi pasti komunikasi antara end user atau pemakai ke cloud itu diperlukan kecepatan terutama. Kita tidak bisa mengandalkan traditional WAN yang mana dia harus ada beberapa koneksi atau hub yang sebelum ke internet dia harus melewati hub tersebut sebelum ke internet. Nah, itu juga merupakan burden juga ketika akan melakukan koneksi ke internet, koneksi ke cloud. Nah, contoh lagi misalnya user ingin connect aplikasi yang terutama email gitu ya, atau ya lebih banyak sih video conference itu memang memerlukan aplikasi yang atau koneksi yang cepat karena semua nantinya akan beralih ke cloud. Dan jika kita hanya mengandalkan traditional one, di mana koneksinya hanya terbatas, maksudnya terbatas adalah kita naikkan maka cost-nya akan lebih mahal lagi, maka itu jadi kendala juga seperti itu. Nah, reduce cost. Nah, ngomongin reduce cost, yang seperti kita ketahui, cost ya simpelnya adalah kalau kita ngomongin MPLS cost compare to internet pasti beda, jauh lebih beda, lebih murah internet cost. Selain itu untuk misalnya beberapa cabang gitu ya, kan kita nggak perlu install dedicated internet misalnya. Broadband cukup asal user ada level user satisfaction yang kita harus jaga di situ. Baik misalnya apa namanya dari sisi bandwidth-nya ataupun dari sisi kualitas internetnya sendiri. Nah, nantinya akan diatur oleh si SD-WAN itu sendiri. Nah, kalau ngomongin SD-WAN versus traditional WAN atau MPLS, ini apa sih gitu? Yang seperti saya bilang tadi, itu SD-WAN ini adalah advanced teknologi dari WAN, software defined WAN. Nah, MPLS itu secara kompleksitasnya seperti saya bilang tadi, itu dia pasti melakukan backhauling atau mengumpulkan koneksi ke satu hub, terus kemudian diteruskan ke apa namanya ke data center atau ke headquarters, baru ke internet. Sedangkan untuk SD-WAN itu sebenarnya hampir sama, ada koneksi langsung dari apa namanya dari SD site ke site yang dituju, tapi dia bisa melakukan local breakout atau koneksi yang di luar yang didefinisikan di sini. Jadi misalnya kita udah mendefinisikan koneksi ke internet, dari cabang ke headquarters itu direct connection, namun ke internet itu dengan koneksi sendiri gitu ya. Jadi dari koneksi ke cabang ini bisa langsung connect ke apa namanya, seperti yang saya bilang, connect ke headquarters dengan encrypted tunnel, tapi dari tunnel ini bisa langsung keluar ke internet atau ke cloud. Atau kita bisa bikin juga tunnel langsung ke cloud jika misalnya SD-WAN provider-nya itu mempunyai backbone ke cloud.
seperti itu. Nah, dari sisi visibility juga SD-WAN mempunyai broad application visibility, sedangkan MPLS hanya dari sisi packet routing-nya itu sangat terbatas sendiri. Nah, untuk dari sisi cost, tentu saja SD-WAN karena costing-nya adalah internet, maka internet lebih murah compared to MPLS. Seperti itu. Nah, juga dari sisi performance, SD-WAN juga bisa mengenablekan current atau melakukan hybrid connection memakai MPLS juga, tapi juga bisa menggunakan koneksi broadband atau LTE untuk high speed. Namun untuk MPLS itu hanya murni MPLS saja. Oke. Lalu ada pertanyaan, kalau bedanya sama VPN apa gitu? Nah, sebenarnya VPN atau satu set VPN itu hampir sama dengan SD-WAN. Namun SD-WAN di sini itu ada fungsi controlling-nya yang seperti yang saya bilang adalah jika ada koneksi yang terputus salah satunya, maka dia bisa melakukan failover. Namun kalau VPN itu diperlukan device lagi untuk melakukan fungsi routing. Jika misalnya dia mempunyai beberapa koneksi VPN. Nah, juga di VPN murni hanya koneksi satu set saja, tidak ada pengecekan misalnya ada satu paket yang problem, error, kemudian diperbaiki paketnya, atau juga misalnya koneksinya itu terputus, maka dia tidak bisa melakukan koneksi ke failover ke link yang lain. Nah, untuk yang dari sisi maintenance itu seperti saya informasikan tadi ada SD-WAN itu memberikan fungsi scalability dan flexibility. Jadi kalau kita ingin misalnya menambahkan satu cabang atau area atau site yang ingin dikoneksikan, maka cara mengkonekkan site tersebut itu mudah, tinggal kita melakukan basic setting, misalnya setting IP address, ping ke internet, colokin kabelnya ke device tersebut, kemudian dari sisi kita itu registerkan device tersebut di sisi orchestratornya, kemudian kita deploy mohon maaf saya potong sebentar karena ada koneksi device saya yang mudah-mudahan masih dengar ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi compare dengan VPN, kita perlu banyak effort. Ya, dari sisi pertama dari sisi pekerjaannya. Ketika kita misalnya menambahin site baru, maka kita perlu setting bisa VPN-nya, setting rules-nya, setting policy-nya, itu satu-satu. Terus kemudian untuk misalnya policy-nya itu compare dengan yang lain itu harus berbeda, maka kita harus memberikan setting yang berbeda, dan ini perlu orang yang expert dan expertise di sini. Terus kalau misalnya ada problem di sisi cabang, maka kita harus cek satu-satu, dan effortnya lebih untuk yang VPN. Compare to SD-WAN, ya, scalable. Jadi kalau misalnya ada penambahan site, ada maintenance site, itu dari sisi
rollingnya itu mudah. Tinggal kita tekan dan deploy sesuai dengan policy yang udah kita bikin, udah langsung connect. Dan ketika ada perubahan, ya perubahannya itu ada di namanya central policy-nya. Tidak kita rubah satu-satu gitu Pak. Seperti itu. Perbedaan yang kedua mengenai performance dan bandwidth. Kalau dari SD-WAN itu dynamic path, juga quality of service dan application aware routing. Di sisi ada seperti itu. Bukan nggak ada tapi limited. Kemudian dari sisi reliability itu SD-WAN berikan secure system dan failover security feature. Dan ketika ada service failure, dia automatically fix service failure. Compare dengan VPN, sama-sama punya security system, jadi secure system. Jadi sama-sama terencrypt. Namun kalau misalnya ada problem di sisi setting, maka dia harus disetting satu-satu. Kemudian seperti saya bilang tadi, karena tidak centralized, maka ketika ada problem, maka kita harus benerin satu-satu. Jadi secara overall benefitnya itu SD-WAN itu plus dari sisi user experience. Maksudnya ketika ada problem itu SD-WAN dari sisi user itu nggak ngerasa ketika ada lebih sedikit impact-nya maksudnya ketika ada problem. Jadi koneksi putus atau bad quality connection, maka yang terjadi adalah SD-WAN akan melakukan repair dari sisi paket tersebut, sehingga user akan ketika ada problem besar misalnya benar-benar putus atau problemnya putus-putus misalnya, user paling enggak impact-nya minimal sekali, tidak langsung user melalui loss connection. Tapi ya ini tergantung dari koneksinya sendiri. Kalau misalnya dua-duanya putus ya memang tidak bisa dilakukan. Atau misalnya dua-duanya putus dalam waktu bersamaan, maka akan terjadi juga koneksi yang bermasalah juga. Nah, SD-WAN juga itu support untuk employee works from anywhere. Jadi user itu bisa selain bekerja di kantor juga bisa bekerja di rumah dengan menggunakan secure SSL VPN. Jadi user yang melakukan kerja dari kantor atau dari rumah dari rumah atau dari kafe misalnya, itu bisa connect ke jaringan kantor melakukan SSL VPN, terus kemudian koneksi internetnya juga supaya aman itu bisa pakai SD-WAN menggunakan SSL VPN. Seperti kita tahu kalau misalnya kita kerja di kafe, kalau dari sisi user sih merasa udahlah simpelnya aja langsung connect ke ke jaringannya si kafe, kemudian udah connect browsing dan segala macam dari situ. Tapi dari sisi kita sebagai IT kan pasti ketar-ketir, ini user connect ke mana-mana ada proteksinya enggak gitu. Pasti ada ada kekhawatiran seperti itu. Maka di Iwan kita memberikan security safety-ness seperti itu. Jadi kita memberikan option untuk kita bisa melakukan pekerjaan di luar kantor, tapi tetap secure gitu dengan menggunakan SD-WAN. Nah, benefit yang lain adalah kalau VPN itu hanya support dedicated internet access karena memang dia perlu IP public ya. Tapi kalau SD-WAN sama-sama pakai IP public, tapi kalau broadband kan seperti kita tahu kan dynamic ya. Asal dia bisa connect ke internet, terregister,
bisa di remote bisa di manage sama si orchestrator, maka dia bisa masuk dalam grupnya SD1, bisa dipakai seperti itu. Baik, lanjutkan. Nah, ngomongin security, banyak provider SD1, ada beberapa provider SD1 yang tidak menyertakan security atau security-nya kita anggap standar gitu ya. Dari sisi misalnya apakah sudah provide next generation firewall, apakah sudah support IPS, apakah sudah support web filter. Nah, ini yang kita perlu aware juga gitu ya. Jadi karena yang kita tahu adalah koneksi dari masing-masing area ini itu memakai jalur internet. Koneksinya istilahnya terbuka untuk bisa dimanfaatkan pihak lain untuk dilakukan penyerangan. Nah, dari sisi SD1 kita harus paham mengenai hal ini. Ketika kita sudah connect melalui jalur internet, maka harus itu wajib kita secure. Security sendiri dalam point of view overall itu kita perlu memberikan security dalam satu network atau jaringan itu tidak hanya sepotong-potong ya, atau mungkin step by step. Misalnya nih, Pak, saya karena budgetnya terbatas, maka ini aja yang dibikin secure gitu, bagian factory-nya aja atau headquarters-nya aja. Yang lainnya kan connect ke headquarters, kemudian local breakout-nya di headquarters gitu ya misalnya. Nah, itu menjadi satu burden juga nantinya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada dan ini wajib sebenarnya, bukan alangkah baik. Dan ini wajib adalah semua saat ini di secure oleh SD1 security system. Jadi produk yang akan dipilih nantinya, Bapak Ibu pilih nantinya harus produk yang sudah support fungsi-fungsi ini ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya solusi yang sepotong-potong, tapi solusi yang holistik atau menyeluruh. Jadi semuanya harus, kalau misalnya menggunakan jalur internet, maka semuanya harus di-secure. Tidak boleh sepotong-sepotong atau step by step dulu. Misalnya, udah IPS dulu deh, atau web filtering dulu deh. Gitu. Tidak seperti itu. Jadi secara security point of view harus terintegrasi dari sisi fitur juga semuanya ada, next generation firewall, IPS, web filter, SSL inspection, anti malware itu wajib ada. Jadi ketika ada problem, ada outbreak misalnya, kita bisa atasi, paling enggak kita bisa minimalisasi seperti itu. Oke, ngomongin Fortinet SD1. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, itu kan ada ada controller dan ada orchestra. Dari sisi manajemen dan orchestration, kita memakai FortiManager, dan untuk lognya, logging dan monitoring analisis itu pakai FortiAnalyzer. Untuk kontrol data plane dan security-nya kita pakai FortiGate. Jadi di sini untuk consolidation underlay dan overlay ke SD1 zone itu pakai FortiGate. Scalable VPN pakai auto discovery VPN. Di sisi overlay-nya itu pakai FortiGate. Set dynamic routing dan definition pakai FortiGate. Next generation firewall, SD1 health check monitoring, FortiGate juga. Application aware steering dan intelligence. Network access-nya kita bisa pakai FortiSwitch atau FortiAP, namun tidak
pakai brand yang lain atau brand yang lain, karena sebenarnya dari sisi core-nya adalah di bagian tengah ini. Nah, untuk bagian manajemennya dan kita bisa bilang untuk scalability. Dan dari sisi arsitekturnya, kita bisa memakai hub and spoke. Jadi hub ini adalah ya di mana atau site di mana semua aplikasi itu mengarah ke sini. Spoke adalah site dari misalnya dari cabang. Gitu ya. Atau kita bisa pakai multi hub kan untuk multi region atau mungkin misalnya dari satu negara ke negara lain, di mana ada 2 hub di sini, semuanya sebagai spoke dan lainnya sebagai hub. Ada satu lagi sebenarnya yang bisa kita pakai di sisi arsitekturnya adalah, jadi tidak ada yang namanya dijadikan hub mesh, artinya semua site itu aplikasinya di cloud, tidak ada aplikasi yang ada di data center atau di lokal data center atau di kantor pusat, di headquarters. Jadi semuanya aplikasi ada di sana. Maka kita bisa bilang kita bisa pakai yang namanya mesh architecture. Nah, kemudian dari sisi fungsi, dari sisi apa ya, tur dari Fortinet SD-WAN. Fortinet itu kita bisa unggulkan karena Fortinet memakai CPU ASIC. ASIC adalah Application Specific Integrated Circuit, yang mana dia khusus atau difungsikan hanya untuk security function aja. Dan juga untuk routing, seperti yang kita bilang, multicutting. Di untuk CPU ASIC ini memang fungsinya benar-benar hanya mengkhususkan untuk bagian security aja, baik itu khusus untuk menangani itu saja. Jadi benar-benar fungsi security-nya ada di Fortinet ini atau FortiGate ini. Yang kedua adalah Fortinet atau FortiGate bisa melakukan identifikasi atau awareness application, di mana misalnya aplikasi yang ada di company Anda, namanya Bapak-Bapak sekalian, itu diidentifikasi dan melakukan sizing prioritas, aplikasi mana yang perlu diberikan prioritas, dan berapa besaran dari aplikasi tersebut. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu beli lagi yang namanya bandwidth management, cukup pakai FortiGate ini. Terus yang ketiga adalah automated path intelligence, yaitu di mana Fortinet SD-WAN ini bisa melakukan automatic identification path, di mana kalau misalnya ada path yang problem, salah satunya misalnya, maka kita bisa memilih path yang lebih baik, atau kita melakukan error correction atau perbaikan dari data paket tersebut. Jadi kita melewati, nanti paket akan melewati koneksi yang lebih baik. Nah, path remediation. Nah, ini kalau contoh gambar di sini adalah misalnya Bapak dan Ibu ada dua link, misalnya link A dan link B. Link A itu ada ini saya ada kasih warna gitu ya. Warna hijau adalah ketika linknya oke, warna merah itu ketika linknya itu putus-putus atau problem, atau kita bisa bilang kalau kita ping itu banyak sekali paket ada yang paket loss gitu, atau
apa namanya, respon time-nya tinggi gitu misalnya. Nah, kita warnain merah gitu ya. Nah, link B juga sama. Nah, ketika ada problem semacam ini, maka FortiGate akan melakukan option. Jika kita memberikan option untuk perbaikan path, maka atau yang kita namakan forward error correction, di mana ketika ada problem, contohnya di session yang ini ya, bukan di timing yang ini, ketika hijau dengan hijau, paketnya yang tidak ada masalah, maka ini tidak ada masalah. Ketika paket link A itu nggak ada masalah dan link B bermasalah, maka Iwan akan memberikan apa namanya, atau mengirimkan signal perbaikan, sehingga hasilnya adalah paket yang tadinya problem itu menjadi hijau atau oke, seperti itu. Tapi nanti apa namanya, paket ini atau forward error correction ini tidak berlaku ketika dua-duanya, karena tidak ada apa ya, data yang sama melewati ke problem ketika kan jadi connection terputus. Nah, fungsi dari apa forward error connection ini ketika salah satu dari linknya ini. Nah, untuk yang apa yang Fortinet bisa lakukan di SD-WAN adalah masalah visibility, sehingga semua koneksi atau apa namanya, semua connection ini bisa kita lakukan dalam single screen dengan high visibility dengan memakai Forti Manager. Dan juga satu lagi adalah Forti Analyze. Paket mana yang atau dari sisi security ada problem seperti itu. Nah, kenapa Fortinet adalah pilihan yang tepat adalah pertama mengenai advanced security, seperti saya kita lihat di gambar ini, fungsi-fungsi security sendiri di Fortinet itu banyak, ada firewall VPN, ada intrusion prevention, ada web proxy, antivirus, web filter, sandbox, SSL VPN, sama application priority. Nah, ini yang menjadikan FortiGate itu device security yang unggul dalam hal security. Kita juga melakukan optimize connectivity, seperti saya informasikan tadi, kemudian simplify management, flexibility, dan juga melakukan cost reduction. Oke, ini adalah last presentation, di mana saya ingin menjelaskan mengenai study case, mengenai performance dan cost reduction. Ini contoh di manufacturing company ya, di mana company tersebut punya satu data center, dia punya koneksi MPLS ke semua cabang dan factory-nya. Koneksi ini ada semacam apa ya, failover ya, dengan melakukan koneksi ring, dimana kalau misalnya ini factory 1 mati gitu ya, koneksinya mati antara apa namanya, data center ke factory ini gitu ya, maka factory ini, anggapnya ini factory A, ini factory B dulu, kemudian ke data center. Begitu juga untuk branch. Jadi ketika misalnya branch ini putus, maka dia akan connect satunya lagi, kemudian ke MPLS, kemudian ke data center. Untuk mengoptimisasi koneksi ini, customer tersebut akan atau memberikan fungsi bandwidth management sendiri, device bandwidth management sendiri gitu.
Sehingga ketika ada apa namanya yang lambat, maka bandwidth manajemen akan mengoptimize fungsi aplikasi ini. Nah, endpoint-nya di sini adalah ketika ada koneksi putus, maka terjadi low performance. Yang kita lihat di sini, misalnya ada koneksinya putus di sisi factory A gitu ya, maka dia akan melewati koneksinya kemudian dari factory B ke data center. Factory B sendiri itu punya semacam traffic juga kan ya di sini. Jadinya menjadi sangat crowded karena ketika ini mati, maka koneksi dari factory A mati, maka data atau traffic dari factory A akan membanjiri cover adalah, atau yang menderita adalah tidak hanya factory A, factory B juga menderita karena ada banyak traffic dari factory A. Yang kedua adalah koneksi ke cloud, itu lambat. Yang kita bisa lihat, semua koneksi tertumpu pada data center. User connect ke data center dan koneksinya di sini ketika dalam jalur padat, maka koneksi ke internet itu juga padat juga. Sehingga ini mengapa mereka atau meletakkan bandwidth management supaya memberikan prioritas ketika ada aplikasi yang yang mereka anggap prioritas, nah ini yang didahulukan. Jadi user yang misalnya pengennya browse, misalnya browsing adalah aplikasi yang level priority-nya adalah rendah gitu ya. Ketika ingin browsing ya dia lambat jadinya gitu kan ya. Oh, internet cepat karena aplikasinya tinggi misalnya, tapi browsingnya lambat. Itu juga beberapa nggak semua itu dalam satu company akan setuju ya. Misalnya divisi purchasing karena dia nggak banyak browsing ya dia oke-oke aja, senang-senang aja. Tapi gimana kalau misalnya divisi marketing kan saya perlu browsing supaya untuk ngecek aktif atau update berita di luar sana seperti apa gitu kan, maka banyak browsing. Nah itu yang menjadikan manajemen dari ini jadinya sangat kompleks, jadinya harus ngecek dari sisi bandwidth manajemennya, dari sisi koneksinya, cek satu-satu semuanya. Sehingga nanti setelah 1-2 hari atau beberapa jam gitu ya, baru keluar kesimpulan gitu kan. Maka dengan kalau kita misalnya satu visibility kan seperti yang saya bilang tadi itu beda gitu ya, langsung keluar kesimpulannya seperti apa gitu. Nah di sini poin-poinnya seperti itu. High cost juga. Nah kalau ngomongin high cost, apalagi ini ya, jadi di sini udah kelihatan ini costnya untuk factory ke data center 1, factory A ke factory B 2, factory B ke data center 3. Kita bisa bilang ini ada 3 koneksi MPLS. Yang mana MPLS itu kalau ngomongin harga ya masih saya kurang update mengenai harga yang sekarang, tapi yang jelas masih lebih mahal daripada internet. Tidak 1 atau 2 kali lebih mahal lah. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada many device to maintain. Jadi tidak hanya router, tidak hanya firewall, tapi juga bandwidth management yang harus di manage. Ya belum. Lagi kalau misalnya ada device lain, misalnya ada security misalnya, atau untuk remote access, itu harus di manage juga dari situ. Nah itu yang membuat di sini customer sangat bergantung atau ingin menginginkan perubahan dari sisi koneksi kebuannya. Memakai SD-WAN, mereka dapat keuntungannya. Satu adalah better performance karena ada koneksi yang putus. Misalnya factory A ini ya, dia nggak lagi bergantung pada factory B, tapi udah langsung ke
koneksi atau link yang ada di sini kan ya, ada di sini ada contohnya, di sini ada 2, ya udah dia pakai link yang terpakai ya, yang bisa dipakai di situ untuk connect ke data center atau connect ke cloud, juga yang lainnya. Terus koneksi ke cloud service juga dipermudah karena cost pasti pasti impact juga, karena seperti yang saya bilang tadi, harga MPLS itu lebih mahal daripada harga internet. Kan user sebenarnya nantinya bisa berpikir tidak ngomongin masalah cost reduction, karena cost reduction itu impact-nya adalah nggak hanya menurunkan kualitas, tapi satisfaction user juga akan berpengaruh juga gitu. Cost-nya rendah, tapi kalau lambat ya percuma juga kan ya. Jadi kita lebih memilih cost-nya sama misalnya, tapi user satisfaction-nya tinggi karena wah internetnya cepat, koneksi ke cabang cepat, koneksi ke cloud cepat, seperti itu. Itu mengaruhi kinerja dari karyawan. Terus kemudian karena device di sini FortiGate ini kompleks, kita memakai FortiGate solusinya di sini. Kita mengurangi device-device yang tidak diperlukan. Contohnya tadi ada bandwidth management, itu kita nggak perlu. Jadi kita mengurangi, misalnya di sini ada subscription atau apa, maka udah nggak perlu lagi kita mikirin subscription. Kita cuma mikirin subscription-nya si FortiGate ini. Seperti itu. Jadi ada 4 hal yang kita improve di manufacturing company ini adalah, satu mengenai performance yang lebih baik, latest update-nya adalah user tidak hanya concern pada cost, tapi concern-nya ke quality, lebih high level lagi ya, jadi quality, lebih baik ke quality, karena quality-nya di sini ketika misalnya bandwidth-nya lebih tinggi, lebih besar, user lebih senang gitu kan ya, kerjanya lebih cepat. Terus connection ke cloud juga lebih baik karena ada koneksi langsung ke cloud. Dan cost reduction yang saya bilang tadi, ada beberapa hal yang kita bisa manfaatkan dari cost reduction ini untuk menjadikan better quality. Terus kita membuang device yang tidak diperlukan. Oke, seperti itu. Oke, presentasi saya seperti itu dari ini. Jika ada pertanyaan, saya jawab.